Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika kelas 6 sekolah dasar. Jadi materi kita kali ini adalah lanjutan dari materi yang lalu. Itu masih dalam pokok bahasan lingkaran. Jadi untuk pokok bahasan kali ini masih masuk unsur-unsur lingkaran lanjutan dari yang lalu. Cuma pada saat ini kita lengkapi lagi dengan tambahannya materi yang kita mempelajari saat ini adalah juring dan tembereng. Karena yang lalu itu kita belum membahas juring dan tembereng. Oke, baiklah kita lanjut. Tembereng. Jadi tembereng itu merupakan salah satu unsur dari lingkaran. Kalau kita melihat gambarnya ini, jadi dia dibatasi oleh, jadi yang termasuk tembereng adalah area ini ya, yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi ini yang diarsir ini. Jadi yang diarsir inilah yang namanya tembereng. Jadi tembereng itu dia dibatasi oleh tali busur dan busur. Ya. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke juring. Coba kita lihat. Ya. Ini jadi juring itu dia dibatasi oleh dua jari-jari. Ini jari-jari, titik pusatnya di sini. Jadi kalau kita arsir, nah ini daerah yang diarsir inilah yang termasuk juring. Jadi titik pusatnya di sini, ini jari-jari, ini jari-jari. Jadi dia dibatasi oleh dua jari-jari. Itu juring. Jadi juring lingkaran itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur lingkaran yang posisinya diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Ya, jadi ini jari-jarinya yang mengapit. Oke, coba kita kembali mengingat unsur-unsur lingkaran. Jadi yang lalu ini kita sudah pelajari. Yang warna hijau ini juring namanya, yang hijau ini. Dia dibatasi oleh dua jari-jari. Kemudian yang warna orange ini namanya tembereng. Ya. Kemudian jari-jari. Jadi jari-jari itu yang ada di situ OA, garis OC, dan garis OB. Ini ya. Kemudian diameter. Diameter itu yang ini. Jadi diameter itu adalah tali busur yang melalui titik pusat. Ya, garis tengah ini. Garis AB. Kemudian busur. Jadi busur sebenarnya ada beberapa di sini, tapi yang dipasang di sini hanya busur BC. Ini busur ya, busur BC. Sebenarnya AC juga ini adalah busur ya. AC. Jadi yang ini. Ya, kalau tali busur, jadi busur AC dan busur BC. Nah. Jadi busur AC ya yang ada di sini. Jadi busur itu yang ditampilkan di sini adalah AC, tapi BC ini juga adalah merupakan busur. Yang ini ya, yang melengkung ini, yang namanya busur. Kalau ini, yang biru ini namanya busur AC. Kalau yang ini namanya busur BC atau CB, boleh juga. Kemudian tali busur. Tali busur itu ini, A ke C, garis lurus ini ya, A ke C. Tapi A ke B juga itu adalah tali busur. Tali busur, tapi tali busur yang melalui titik pusat yang biasa juga disebut dengan diameter. Jadi diameter sebenarnya itu masuk tali busur ya. Oke. Kita lanjut apotema. Jadi apotema itu jarak terpendek antara tali busur ke titik pusat. Jarak terdekatnya ini. Garis OD ya, atau garis DO. Baiklah, sekarang kita akan coba latihan. Belum ya, masih contoh soal dulu sebelum kita latihan.
Jadi ini contoh soal, jadi ini ada gambar, lalu diminta tunjukkanlah diameter tali busur, busur, dan juring. Nah sekarang kita mau tunjukkan, diameter itu adalah garis yang ini ya, garis AB. Jadi diameter. Jadi tali busur itu adalah garis yang ini, garis yang lurus ini tali busur, garis DE dengan garis AB. Jadi AB ini memang diameter, tetapi dia juga termasuk tali busur, tapi tali busur yang melalui titik pusat ya. Kemudian busur, busur ini, yang melengkung ini, garis lengkung ini. Jadi busur DE, kemudian busur BC, bisa juga lagi ditambah dengan busur AC. Ya, busur AC. Nah, itu. Kemudian juring. Jadi juring itu yang tadi ini yang warna biru ini namanya juring. Jadi juring BOC. Ya. BOC. Bisa juga juring AOC. Ini juring juga karena dibatasi oleh jari-jari ini, yang ini dan ini. Bisa juga yang dibatasi oleh jari-jari OA dengan OB. Jadi ini masuk juring juga ini ya. Dari sini ke sini ini. Nah, setengah lingkaran masuk juring juga ya. Oke. Jadi itu unsur-unsur lingkaran kita bisa tentukan. Jadi menulis garisnya, misalnya garis AB ini tulisnya gini, AB gitu. Kalau yang ini busur DE. Jadi kalau busur DE maksudnya yang ini ya. Kalau tali busur DE itu maksudnya yang ini ya. Jadi harus dibedakan. Lebih bagus lagi kalau nanti nulisnya itu, misalnya kalau busur dia tulis busur DE supaya bisa dibedakan. Kemudian busur BC supaya bisa dibedakan. Kalau tali busur juga begitu. Dan misalnya tali busur, kalau dia tali busur bisa jadi ditulis tali busur DE supaya jelas bahwa tali busurnya garis lurus. Tapi kalau sudah ditulis DE itu berarti maksudnya garis lurus ini ya. Oke. Sekarang kita latihan. Jadi ini ada sebuah lingkaran dengan unsur-unsurnya. Sekarang kita diminta untuk menunjukkan yang manakah di situ diameter, yang manakah di situ tali busur, yang mana busur dan yang mana juring. Ya, jadi nanti ini tugasnya dikumpul, dikirim melalui WhatsApp. Jika ada hal-hal yang mungkin nanti perlu dipertanyakan, silakan dipertanyakan di kolom komentar, bisa juga dipertanyakan melalui WA. Ya baiklah, mudah-mudahan video singkat ini bisa menjadi bahan pembelajaran kita di rumah selama masa pandemi. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat dan tidak kurang satu apapun. Jadi untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri sampai di sini. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.